Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Berikut merupakan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ya, sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Lalu, hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya sigot. Sigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia termasuk manusia bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Lalu terdapat sistem reproduksi pria. Di atas ada gambarnya ya. Kemudian terdapat nama-nama dan fungsi tiap organ. Yang pertama ada penis, lalu skrotum, lalu epididymis, lalu saluran uretra, lalu vesikula seminalis, lalu kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar Cowper. Untuk fungsinya, kalian bisa membacanya ya. Di bawahnya pun terdapat struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Ada bagian kepala, bagian tengah, ekor, dan bagian ujung. Kemudian ada sistem reproduksi wanita. Di gambar atas terdapat sistem reproduksi wanita yang secara sederhana. Lalu berikut ada nama-nama organ beserta fungsinya. Yang pertama ada vagina, lalu serviks, kemudian saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk. Kemudian ada indung telur, lalu rahim, setelah itu sel telur, dan membran vitelin. Untuk fungsinya kalian bisa dibaca sendiri. Kemudian ada proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Hanya berlangsung di tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma yaitu spermatogenium. Di samping terdapat gambarnya. Kemudian proses pembentukan spermatogenesis. Yang pertama spermatogonium atau 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Yang kedua, spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit 2 atau N yang bersifat haploid atau N. Haploid ini artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Yang ketiga, setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid atau N. Yang terakhir, spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Kemudian yang kedua ada proses oogenesis ya. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogenium yang bersifat diploid atau 2N. Prosesnya yang pertama, oogenium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Yang kedua, oosit membelah secara meiosis atau menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. Yang ketiga, oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. Yang keempat, badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Kemudian ada ovulasi dan menstruasi. Ya, siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada fase menstruasi, jadi selama kurang lebih 7 hari.
Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan hormon progesteron turun drastis. Lalu penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. Yang kedua, fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat, akan memicu oogenesis. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. Lalu ada fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka akan terbentuk karpus luteum. Karpus luteum ini akan memproduksi hormon, maka akan memicu penebalan endometrium. Lalu ada fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, karpus luteum akan berubah menjadi karpus albikan. Karpus albikan ini sudah tidak lagi memproduksi progesteron, sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya kembali lagi ke fase menstruasi. Kemudian ada sistem fertilisasi, yaitu fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba falopi. Kemudian, apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba falopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Kemudian, zigot akan membelah secara mitosis menjadi marula, kemudian marula terus membelah menjadi blastuka. Kemudian, zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implementasi. Kemudian, selanjutnya dimulailah proses kehamilan. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang ataupun salah dalam mengucapkannya. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat materi ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.